Kalau bahasa Belandanya Needlevoeder, terserah kalian mau pakai apa. Ini klem lurus, klem bengkok. Fixat ada dua, anatomis sama chirurgis. Ini chirurgis, anatomis. Gunting juga ini sudah sebenarnya tidak begitu bagus ya. Tidak begitu bagus. Ada gunting jaringan, seharusnya dia agak bengkok nih gunting jaringan. Ada gunting benang. Ini enggak bagus. Coba lihat di sana ada gunting jaringan yang lebih cakep. Ada? Enggak, alat nih, bawa ke sini. Ada alatnya. Bukan, yang gunting jaringan itu. Ini kalian beli sendiri. Iya Pak. Iya. Nah, ini bukan gunting jaringan, ini gunting biasa ya. Ini jaringan itu, ini lebih cocoknya menjadi gunting benang. Oke, nggak apa-apa ya. Pokoknya ada gunting benang, ada gunting jaringan. Terkait dengan jarum dulu. Benang dulu ya. Benang secara umum ada dua. Ada benang yang diserap, ada benang yang tidak diserap. Oke. Contoh yang diserap ini kromik. Ya. Contoh yang tidak diserap ini side atau silik. Kelemahannya daripada silik ini dia multifilamen sehingga nih kalau dijahit di kulit ini gampang menjadi sarang kuman. Oke. Maka yang lebih baik dari ini adalah semisal Prolen kayak nilon dia, warnanya biru, lebih kuat, dia monofilamen. Jadi ketika nanti si luka itu memasuki fase inflamasi, di mana di situ misalnya walaupun dah kita toilet luka, kita cuci dengan baik, masih saja ada tuh kuman yang tertinggal. Itu kalau dia monofilamen kemungkinan menjadi sarang kumannya kecil. Tapi kalau ada serat nanti kumannya masuk di situ, akan muncul nanti infeksi di lukanya. Oke, kategorinya ada dua ya. Jadi kalau menjahit di kulit, biasanya kalau interrupted suture kita memakai yang non absorbable. Artinya kita buka lagi. Kalau kita menjahit yang di bawah kulit, semisal mukosa ataupun otot ataupun jaringan lemak, ya kan, itu kita pakai yang absorbable, yang bisa diserap sehingga nggak perlu kita buka. Kecuali pada sirkumsisi, misalnya itu jahitannya kita pakai aja yang absorbable, walaupun dia di kulit, karena lukanya juga ada mukosa yang kita jahitkan ke kulit, sehingga nggak perlu diangkat lukanya pada anak-anak. Oke, jenis benang. Yang kedua adalah hubungan antara benang sama jarum, ya kan? Kalau dia terpisah, ini yang seperti yang kamu ada ini kita kenal dengan traumatik. Akan membuat trauma karena ekornya, coba keluar nih. Ekornya ini besar nih, sehingga lebih traumatik terhadap jaringan. Seharusnya kita nggak pakai lagi tuh. Kita maunya yang nyambung seperti ini. Nah, coba kalian bayangkan antara ekor ini kan lebih besar nih, masuk pula benang satu, kan lebih trauma jaringannya nih. Ini lebih kecil. Oke. Maka kalau bisa, kalau nanti praktek tentu kita minta yang atraumatik, yang langsung menempel benang itu ke ujungnya. Coba lihat nih, kecil kan? Hingga pas jahitan nanti dia nggak akan mencederai kulit terlebih besar dibandingkan yang terpisah. Ya. Yang kedua adalah ujung jarum. Ada yang segitiga. Coba lihat, segitiga ini tajam, ini untuk kulit. Biasanya ini untuk kulit, mungkin untuk menyunat kita pakai ini. Kalau dia ini lebih traumatik kalau yang segitiga ini. Kalau ya, kulit tuh harusnya segitiga. Segitiga. Ya kan? Nah, ada jarum yang tidak segitiga, yang bulat, rounded. Nah, coba kayak ini. Ada contohnya. Ini segitiga juga. Segitiga juga. Ada? Coba buka. Ada contohnya? Sorry. Nggak ada nih, segitiga semua nih. Traumatik semua nih. Harusnya nih runcing. Tidak ada sisi petak segitiganya. Jarumnya runcing. Ya, itu disebut dengan jarum yang bulat. Ya kan? Bulat bukan segitiga. Yang bulat biasanya untuk subkutis atau jaringan lunak. Berarti untuk di bawah. Yang segitiga ini lebih tajam karena kulit kan lebih kenyal, sehingga perlu yang agak tajam, dipakai yang segitiga. Oke. Kita masuk kepada cara memegang alat. Ya. Yang pertama, kalau kalian right handed, ya kan dicontohkan Needlevoeder, cara memegangnya jangan begini nih. Pakailah jari manis dengan jari ibu jari
dengan dua ini sebagai penyangga. Dua ini sebagai penyangga untuk mencegah tremor. Oke. Kalau dalam jahitan, nah ini pegang ini sebagai pegang pulpen. Kalau kita dalam menjahit itu haram hukumnya kita memegang-megang jarum kayak gini. Karena di real pasien nanti jangan-jangan pasien ini ada HIV-nya, ada hepatitisnya. Begitu kalian pegang nanti ketusuk. Tidak boleh. Jadi masih dipegang dengan menggunakan pinset, ya kan? Ini dia. Memegang alat kira-kira begini, masuknya nerfuder itu sekitar sepertiga dari pangkal, kunci. Oke, kunci. Nah, ini dilihat. Kan nerfuder ini ada dua anatominya. Ada yang moncong kayak gini, ada yang celah ini, ada yang bukan celah, sisi bawah. Jangan yang ini yang di bawah. Kalau ini yang di bawah, nanti ketika menggunakan simpul, rentan dia akan masuk ke dalam simpulmu. Ya kan? Nah, kalau ini di bawah nih, ini kalian simpul nih, kadang-kadang nih kejepit dia ke dalam sini nih. Nah, makanya yang benar memegang nerfudernya adalah, ya kan? Ini yang sisi atas. Ini yang sisi atas. Oke, ini yang benar. Taruhnya kira begitu. Oke. Memegangnya, kalau kalian begini ini nampak betul pemulanya nih. Biasanya kita dekat satu palang saja, dia sensitif sehingga enak nanti kita melakukan suatu simpul. Paham ya, memegang. Oke. Saya contohkan juga sekalian. Nah, pinset biasanya tentu yang yang chirurgis ini nggak boleh kita pakai di dalam. Contohnya kita operasi usus kan nggak boleh nih pakai ini. Ini paling kita pakai untuk kulit. Ya kan, di luar nih, ataupun di jaringan yang misalnya subkutis boleh lah. Otot nih udah mulai rentan nih, robek oleh ini. Apalagi di dalam. Kalian operasi usus, operasi pembuluh darah, minta pinset chirurgis. Ketusuklah pembuluh darahnya, bocor, pendarahan pasien. Nah, jadi mengerti kapan digunakan anatomis. Bahkan misalnya untuk pembuluh darah itu kan sensitif sekali. Ada pinset khusus yang kita sediakan di dalam operasi, ya kan. Ujungnya ini lebih traumatik lagi. Tidak mencederai, sehingga dipegang pun pembuluh darah itu nggak akan terganggu dia. Nah, itu namanya nanti kalian lihat pinset, vascular pinset. Nah, kalau bahasa lainnya, kalau panggilan lainnya di klinik itu kita kenal dengan DeBakey. Enak dipakai ya. Oke. Saya kasih yang inti-intinya aja dulu ya. Suatu simpul bedah. Suatu simpul bedah itu nggak boleh serampangan. Simpul bedah yang benar itu kita kenal dengan reef knot. Suatu reef knot. Awal sejarahnya reef knot itu sebenarnya belajar reef knot itu yang benarnya adalah awalnya dengan tangan. Nah, untuk mendudukkan paham saya contohkan. Ya kan? Kamu pegang bagian. Masukin tangan. Oke. Suatu reef knot yang benar, ya kan? Awalnya sebenarnya simpul bedah itu dipelajari awalnya adalah dengan tangan tanpa menggunakan nerfuder. Di sini nanti akan duduk pemahamannya. Tidak apa-apa, ini nggak akan saya uji. Tapi mohon maaf jangan kalah pula sama anak saya yang SMA karena sudah sering ikut asisten sunat kan. Udah pandai dia nih. Ya kan? Artinya nih bisa dilatih. Bahkan si adik yang paling kecil karena dia dipanas-panasin oleh kakaknya udah belajar pula, dia bisa pula. Simpel dengan tangan. Jadi saya tantang kalian walaupun saya uji. Tapi ini harusnya kalian sebagai mahasiswa kedokteran ada effort lebih semangat untuk bisa belajar ini. Nah, ini angelnya saya mencontohkan apa itu reef knot, suatu simpul bedah ya. Yang pertama kalau kita lihat, ya kan, membuat suatu simpul bedah ada banyak variasi gerakan tangannya. Tapi saya contohkan karena kita saat ini mau belajar reef knotnya, bukan belajar simpul tangannya. Apabila kita memulai suatu manuver simpul yang bermula dari benang yang jauh dari saya, maka ketika akan menyimpul ini yang jauh ini akan saya dekatkan ke badan saya. Tapi kalau saya memulai manuver simpulnya dari jarum atau benang yang dekat dengan saya, maka untuk menyimpulnya nanti ini akan saya lempar atau saya jauhkan dari saya. Suatu simpul bedah adalah kalau benangnya monofilamen itu simpullah sebanyak 7 kali kayak prolen. Kalau dia multifilamen atau termasuk juga kromik dan sejenisnya itu biasanya cukup yang disebut reef knot adalah 3 kali bersilangan. Nah, jadi nggak ngasal aja itu simpul, ya. Oke, saya contohkan. Saya akan memulai manuvernya dari jauh dari saya. Benang ini saya manuver. Jadi nanti akan saya tarik kemana nih?
Nah, ini saya akan tarik ke sini. Sehingga ini bulat utuh nih. Kalian lihat nih, bulat dia. Saya contoh, enggak usah saya kunci dulu ya, biar nampak ya. Nah, saya karena right handed, saya akan memulai manuver simpel yang dekat dengan saya. Kemana saya tarik? Jauh. Jauhkan dari saya. Nah, ini bulat membentuk akar 8 nih. Nih contoh kalian foto nih. Membentuk akar 8 dia nih. Ya kan? Berapa kali tadi? Apa nama simpul kita? Berapa kali? 3. Nah, tambah 1 kali lagi. Kita serah. Kalau kamu mau manuver dari sini, berarti ininya ke sana. Oke, kalau mulai dari sini, jauhkan ke sana.